juga yang klarifikasi kok malah istri yang pertamanya terus. Ini suaminya sendiri mana? Dia udah merugikan loh nama baik Habib sama Nama baik Habib. Tangannya si Helwanya dicium. Itu aja menurut gua secara sesuai dengan profesi suami kamu ya. Kan nggak boleh seharusnya yang bukan muhrim. Bukan nama baik dong, maksudnya ini apa gitu. Kalau menurut saya ya, pandangan saya pada Helwa ini orang yang tidak bertanggung jawab kepada suami. Helwa ini tidak pernah ngurus Habib, masakin atau telepon santri suruh datang ini buang sampah, beli gas, disuruh panggil dari sini dari pondok. Alwi itu dia nggak tahu seluruhnya, tapi yang di sini Helwa tidak terima ini ceritanya Fadlun memojokkan Helwa sama saya, katanya sampah aja telepon ke anak santri suruh angkat sampah. Awal agak renggangnya juga dok Habib sama Helwa ini. Jadi posisinya dia lagi hamil, dia keluar ketemuan sama artis. Dia keluar ketemuan sama artis. Tolong dibuktinya Mbak, kalau enggak ini juga bisa menjadi fitnah. Terus Posisi nggak pakai kerudung gitu. Itu Habib ngerasa kesel, maksudnya udah dinasehatin berkali-kali mau keluar mau ketemuan sama siapapun terserah, yang penting pakai hijab gitu. Nah dari situ Habib mulai kayak berkurang dinasehatin terus soalnya, tapi nggak didengar gitu. ini yang ngomong kan harusnya Habibnya ya, bukan kamunya loh Mbak. Karena ya kita mau dengar dari dan mau lihat ekspresi muka Habib gitu loh. Terus Masalah ini viral, ada komplain dari istrinya Habib. Langkah sendiri dari Habib sendiri maunya apa gimana Kak? nah, Sebenarnya Habib saya sih yang kesel di sini ya dok ya. Saya maksudnya sampai saya pengen laporin dugaan berita bohong gitu kan. Habib bilang kan jangan, karena kan biar bagaimana ada anak kan. Gak apa-apa anak saya yang urus. hah? Anaknya kamu yang urus? Itu kan mamahnya yang mau kamu laporin, mama kandung loh. Kamu siapa? Astaga. Saya bilang kalau perihal anak saya biasa urus anak. Nggak perlu dipusingin kalau itu. Yang penting ini orang harus dikasih pelajaran. Orang itu ibu kandung dari anak yang mau kamu urus. Kok nggak sinkron ya? Itu ibu kandungnya melahirkannya, yang menyusuinya, darah dagingnya. Gimana kamu mau urusin anak dia, anak kandung? Ibunya mau kamu penjarain, anaknya kamu urus. Ntar dulu deh Mbak, ini Mbak berbicara berdasarkan apa ini seperti ini Mbak? Kok jadinya... Oh, dia udah merugikan loh nama baik Habib sama Nama baik Habib? Kayaknya waktu yang dikasih tahu foto-fotonya Helwa itu justru Helwa dia yang dirugikan menurut Mamski ya. Karena pertama dijanjiin mau dicariin jodoh sama si suami Mbak. Terus ternyata dia sendiri udah sampai melamar itu ada fotonya, gue ngeliat udah begini nih, begini dari bawah, terus tangannya begini, tangannya si Helwanya dicium. Itu aja menurut gue secara sesuai dengan profesi suami kamu ya. Kan nggak boleh seharusnya yang bukan muhrim. Kok itu udah cium-ciuman tangan sih, pegangan terus dicium. Ketemuan lagi bukan muhrimnya, samping-sampingan lagi ada fotonya. Bukan nama baik dong, maksudnya ini apa gitu. Dan kebohongan apa yang si Helwa katakan? Yang ngomong bicara fotonya kok Mbak. Fotonya semua berbicara. Sampai hamilnya ada fotonya, USG-nya ada, semuanya ada. Dan transferannya saya lihat Mbak kasih tahu cuma 3 transferan. 5, 5, 2. Itu pun jarak waktunya beberapa bulan. Ya Allah, mau berapa? Bisa buat hidup berapa orang itu? Bayi perlu biaya banyak banget ya, popok segala macam. Helwanya sendiri buat pemulihan jahitannya, pemulihan dia untuk mental, fisik dan semuanya. Ibunya juga yang menjaga di rumah itu. Ini udah nggak benar dari awal deh. Udah nggak benar banget dari awal. Niatnya nikahin itu untuk apa? Sampai ujung-ujungnya ternyata juga yang klarifikasi kok malah istri yang pertamanya terus. Ini suaminya sendiri mana? Gue sih kasihan sama si Helwanya sih, jujur aja. Biarpun juga sedih ngeliat istri pertama, tapi kayaknya istri yang pertama ini kok nggak bisa mikirin gitu loh. Pertama ya, orang hamil itu nggak gampang kan.
Ya, itu satu. Kedua, melahirkan aja tuh udah ada baby blues, guys. Hormonnya udah lagi yang naik, turun, drop. Kayak apaan tahu. Terus juga dari foto-fotonya Helwa, sorry gue lebih percaya si Helwa sih. Asli, dia mah kayak bener-bener udah dikasih janji-janji surga gitu loh. Kayak dikasih janji-janji surga, tapi ternyata nggak seperti yang diomongin gitu, dijanjiin. Kayak rumahnya ngontrak. Itu semua buktiin aja nanti Helwa. Kalau emang mau dilaporin, ya udah lapor aja lagi. Kan nanti lapor melapor ini kan saling klarifikasi di depan polisi, malah lebih enak. Helwa keluarin semua bukti-buktinya gitu ya, pada saat dari awal kronologis, apa aja yang dijanjiin, apa aja yang udah diberi, apa yang nggak dapet, kayak gitu. Apalagi ini yang istri yang pertama ini bilang boleh nikah lah, berarti boleh dong, berarti sah dong, berarti itu istri loh si Helwa. Kok mau kamu penjarain? Terus anaknya mau kamu yang piara, nggak bisa begitu, nggak sembarangan, nggak bisa seperti itu. Atas dasar apa? Bilang bohongnya, bohong harus dibuktikan loh. Jangan cuma dengerin omongan, kamu percaya telan semua. Terus bukti dari si wanita yang kata kamu syah sebagai istri tadi, kamu nggak mau dengerin satupun. Harus dengerin juga apa aja, dan harus bisa punya empati juga, menempatkan diri sebagai perempuan, harus lebih punya empati lagi. Memang kita semua punya kebutuhan finansial ya Mbak, dan juga status ya sebagai istri. Mungkin Mbaknya takut dipisahkan dan tidak mendapatkan apa yang udah Mbak dapatkan selama ini. Tapi kita juga harus ada empatinya juga gitu sama perempuan-perempuan yang udah dijanjikan macam-macam oleh pasangan kita. Suami menikah kan tanpa izin istri pun, tanpa harus minta izin pun nggak apa-apa. Oh iya? Hah? Iya. Bukannya katanya harus Suami menikah tanpa izin istri nggak apa-apa? ada izin istri Enggak pertama? juga sih. Enggak juga. Kalau niatnya memang istrinya mau bareng-bareng, biar sah juga nih istri kedua, ketiga, maksud secara negara, mungkin bisa. Oh berarti bahaya banget Kak kalau misalnya kita agama Islam, kalau nikah nggak usah izin istri pertama boleh. Maksudnya tanpa perlu izin, tapi lebih baiknya, alangkah lebih baiknya kan ada persetujuan minta izin sama istri. Tapi kalau nggak izin juga boleh. 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 Oh, nggak izin juga menikah dengan wanita lain, nggak izin istri pertama juga boleh. Mana boleh? Sah kan? Tetap sah. Tetap sah. Harus nomor- Aduh, ngeri. Maaf banget nih, istri pertama sah dari mananya? Secara orang-orang yang perempuan-perempuan dinikahin siri, anaknya itu nggak berhak mendapatkan warisan, nggak bisa dianggap sebagai anak kandung karena nggak punya akte kelahiran. Sah dari mananya? Nggak ada sah-sahnya dong kalau begitu. Buktinya itu si Helwanya aja bisa ditinggalin begitu aja. Setahu saya ya, pernikahan yang sah itu apabila sudah dilakukan dengan peraturan agama masing-masing untuk di Indonesia. Jadi harus memilih salah satu agamanya dan juga harus terdaftar di KUA. Begitu Mbaknya. Kalau nggak ada pendaftaran di KUA, gimana kita mau mengurus legalitas perkawinan kita? Bagaimana kita mau mengambil tindakan apabila terjadi KDRT atau perbuatan yang semena-mena, ditinggalin, nggak dinafkahin lahir dan batin? Kita mau ngadunya kemana kalau nggak punya itu buku nikahnya? Nah, bagaimana keseharian di rumah? Apakah memang seperti yang diceritakan Helwa, Alwi? Jadi keseharian itu mereka cuman main HP, tidur. Yang beres-beres di bawah itu saya. Cuci piring segala macem. Nah, waktu masak baru mamanya turun. Habis itu udah mateng baru dianterin ke atas. Helwa jarang turun. Kan katanya sampai pakai teh manis. Itu sebenarnya kulkas itu selalu full, Dok, dengan bahan-bahan masakan atau segala macamnya. Cuman karena mereka aja malas aja mereka masak sebenarnya. Terkadang nih isi kulkas dikeluarin dulu. Dia foto baru kirim ke Habib. Ini makanan udah habis gini. Padahal baru 3 hari yang lalu Habib kirim. Lalu kalau Habib memang datangnya ke sana memang jarang? Pas pertama nikah itu sering, Dok. Sampai beberapa bulan sering Habib ke sana. Sering itu berapa? Kadang Habib nginep 2 hari di sana. Oke. Dan juga Habib kadang pulang pergi. Datang malam, pulang sore. Itu beberapa bulan. Habis itu baru Habib kadang seminggu sekali, kadang 3 hari sekali ke sana ya. Kalau dari keterangan Helwa sangat
jarang, nggak pernah nginep, dan datangnya cuma untuk berhubungan seksual saja katanya. Kalau menurut saya ya, pandangan saya pada Helwa ini orang yang tidak bertanggung jawab kepada suami. Helwa ini tidak pernah ngurus Habib, masakin atau buatin kopi. Kalau buatin kopi dia sering, cuman kadang juga. Kalau masakin tuh dia yang masak tuh mamanya. Nanti Habib turun, Helwa turun, dia bilang Helwa yang masak. Dia itu saya bikin kayak ratu, Dok. Karena dia apa-apa manggil dari lantai 2 itu, Alwi. Bikinin goreng telur. Alwi, ambilin minum. Apa-apa dia nyuruh, nggak pernah dia mau turun ngambil sendiri. Pernah sampai buang sampah nih, ditelepon santri dari pondok buat buang sampah. Buang Jadi apa-apa sampah. itu ditelepon ke pondok juga. Telepon santri suruh datang ini buang sampah, beli gas, disuruh panggil dari sini dari pondok. Alwi itu dia nggak tahu seluruhnya. Terakhir ada ponaan saya, ada sepupu saya, mereka datang pun mereka bilang hidup kalian gini ya? Iya. Tapi kalian kok enjoy aja? Oh iya, kita nggak bilang apa-apa sama keluarga semua. Kita malah diam aja. Habib datang, kita enjoy, bikin baik-baik aja. Pokoknya kita semua keluarga Habib kita senang kok. Orangnya baik-baik. Apalagi adik-adik Habib itu dekat sama saya sama Helwa. Sering ke rumah makan, ngobrol, cerita-cerita. Kita fun-fun aja. Tapi yang di sini Helwa tidak terima ini. Ceritanya Fadlun memojokkan Helwa sama saya. Katanya sampah aja telepon ke anak santri suruh angkat sampah. Kan nggak gitu. Sampah kan yang dipotong yang kayak rumput panjang itu kan diisi di karung. Kan dibilang Habib Bahar itu, HBS itu apa-apa semua minta sama anak santri. Dan minta ke Jalil dan Alwi. Dan Alwi itu disuruh HBS untuk jagain kami. Dan anak saya si Helwa ini awal dari pernikahan itu duduk sama Habib itu dari jam malam itu jam 7 itu sampai pagi. Jadi Helwa itu tiap malam itu waktu awal-awal menikah itu berapa bulan itu kan 2 bulan ya. Helwa itu duduk temanin Habib terus ngobrol sampai pagi, sampai aku sendiri aja nggak bisa tidur karena Helwa itu hamil muda. Jadi aku bilang ke Helwa, kamu jangan lama begadang sama HBS, soalnya kamu kan mengandung, nanti kamu kena anemia loh. Aku bilang ke Helwa gitu. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita tentang Habib Bahar bin Smith terbaru. Nama Habib Bahar bin Smith selama ini dikenal publik sebagai pendakwah yang lantang, tegas, bahkan kerap dianggap memiliki karakter keras ketika berbicara di depan jamaah. Namun, siapa sangka di balik sosoknya yang berapi-api saat berdakwah ternyata ada sisi lembut dan penyayang yang jarang diketahui banyak orang. Fakta ini diungkap langsung oleh istri pertamanya, Fadlun Balgoits, dalam sebuah wawancara di kanal YouTube milik Dr. Richard Lee. Dalam perbincangan tersebut, Fadlun dengan tegas menyatakan bahwa sosok Habib Bahar di rumah sangat berbeda dari yang terlihat di publik. Ia membantah keras anggapan bahwa suaminya kasar atau keras terhadap istri. Justru sebaliknya, Habib Bahar digambarkan sebagai suami yang penuh kasih dan lembut kepada keluarga. Sama istri tidak pernah kasar, lembut sama istrinya, baik dan bertanggung jawab, ujar Fadlun seperti dikutip dari tayangan YouTube Dr. Richard Lee. Fadlun mengakui bahwa suaminya memang dikenal memiliki gaya bicara yang keras dan penuh emosi ketika berdakwah. Tetapi menurutnya, hal itu hanyalah ciri khas gaya berdakwah Habib Bahar di atas mimbar, bukan gambaran dari sifat aslinya di kehidupan sehari-hari. Karakter Habib kan memang seperti itu dakwahnya. Banyak orang yang mikir Habib ini kasar dan segala macam, padahal itu kayak di mimbar aja gayanya seperti itu. Di rumah enggak, tambahnya dengan nada tegas. Lebih jauh, Fadlun menjelaskan
bahwa Habib Bahar adalah tipe suami yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya meski terkadang kondisi finansial tidak selalu stabil. Sebagai seorang pendakwah yang lebih mengutamakan kegiatan keagamaan dibanding mencari materi, kehidupan rumah tangga mereka tidak selalu berlimpah, namun tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab dan saling pengertian. Namanya pendakwah kadang-kadang enggak ya tentang materi, tetapi tetap diusahakan sampai istrinya ini cukuplah bertanggung jawab sebagai suami, ungkap Fadlun. Ia juga menambahkan sosok Habib Bahar di rumah tidak pernah meninggikan suara kepada istri maupun anak-anak. Jadi gimana menurut netizen? Apakah berita yang beredar selama ini sesuai dengan fakta yang ada? Tulis ya di kolom komentar sekarang.